Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Anas Yahya, NIM 211022 dari Prodi 3BA kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari teknologi bahan bangunan tentang mix design sesuai metode SNI 2000. Dan soal yang pertama, saya akan membacakannya. Pada suatu proyek konstruksi didapatkan batching plan X yang akan menyediakan beton dengan mutu beton FC 20 MPa. Berdasarkan informasi dari batching plan X diperoleh data pengujian mutu beton untuk target FC sama dengan 20 MPa pada proyek terdahulu seperti tabel di samping, di mana terdapat 28 data riwayat atau 28 sampel pengujian beton yang pernah dilakukan. Yang ditanya adalah hitung standar deviasinya dari tabel tersebut. Selanjutnya, rumus kuat tekan dari rumus standar deviasi dan rumus kuat tekan dari beton rata-rata. Untuk mencari rumus standar deviasi, sebelumnya kita harus mencari rumus kuat tekan beton rata-rata. Ini adalah tabel yang sudah dihitung dengan menggunakan Excel. Selanjutnya saja, cara menentukan standar deviasinya dengan cara 3. Jika diketahui data yang mutu beton X seperti gambar di atas tabel ini tadi. Kemudian yang pertama kita harus menghitung jumlah dari X. Kita akan menambahkan data X yang didapatkan menjadi 617. Kemudian jumlah sampelnya tadi adalah 28 buah. Kemudian menghitung kuat tekan beton rata-rata dengan rumus yang tadi ini. Rumusnya jumlah dari sigma X dibagi dengan sampelnya, jumlah sampelnya. Hasilnya adalah 22,036 MPa. Kemudian hitung nilai standar deviasinya. Nilai standar deviasinya adalah ini. Hasilnya dari akar 14,554 sama dengan 3,815. Selanjutnya, standar deviasi dikali dulu dengan faktor pengali karena jumlah sampelnya adalah 28 dan kurang dari 30. Maka 1,03 min 1 per 30 min 25 dikali dengan 30 min 28 per 1, hasilnya adalah 1012. Setelah didapatkan faktor pengalinya, maka dapat dihitung nilai deviasi standarnya. Sama dengan 3,81 dikali 1,02 12, hasilnya adalah 3,86. Kemudian soal nomor 2, hitung mix design dengan data sebagai berikut. Pada suatu hari air workshop beton di kampus Politeknik PU yang baru sedang dibangun. Pada saat ini akan dilakukan pengecoran pada struktur dan pelat, di mana untuk melakukan pekerjaan tersebut akan memesan ready mix dari batching plan. Nah, Anda seorang quality control dari batching tersebut harus merancang campuran mix design dengan data sebagai berikut. Yang pertama adalah kuat tekan FC-nya adalah 20 MPa, 20 ditambah X plus Y ini adalah angka terakhir dari NIM. Kemudian pada uji silinder umur 28 hari, cacat maksimum 5%, kemudian pasirnya kasar. Kemudian yang kedua adalah beton yang dibutuhkan adalah 90 meter kubik.
lingkungannya tidak korosif, pengawasan pelaksanaannya baik, ukuran butir agregat kasar maksimum saya menggunakan 20 mili karena NIM saya adalah genap. Kemudian semen Portland tipe 1 menggunakan agregat halus pasir alami, agregat kasar batu pecah, nilai Islam 120 mili. Kemudian standar deviasinya menggunakan hasil soal dari nomor 1. Kemudian nilai faktor air semen maksimumnya adalah 0,6. Kemudian analisis saringan agregat halus gradasi zona 1, sifat fisik. Kemudian sifat fisik agregat. Ini adalah data yang terdapat pada soal nomor 2. Resapan airnya agregat halus 3,25, agregat kasar 1,25. Diperoleh dengan dari NIM, angka terakhir NIM. Kemudian kadar airnya 6, agregat halus, kemudian agregat kasar 1,2. Berat jenis jenuhnya SSD-nya agregat halus 2,7, agregat kasar 2,6. Yang ditanyakan, hitung berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat beton sebanyak 90 meter kubik. Kemudian isi hasil perhitungan ke dalam mix design. Yang pertama kita akan menghitung kuat tekan. Dari FC-nya tadi adalah 20, misalnya adalah 22, hasilnya adalah 24 MPa. Tindak ujinya silinder, umur 28 hari, cacat maksimum 5%, pasir kasar. Kemudian deviasi standarnya diperoleh dari data nomor 1 tadi yang sudah dicari, yaitu 3,815 MPa. Kemudian hitung nilai atau margin. Rumusnya adalah M sama dengan K kali S, di mana K itu adalah nilainya 1,64 dari tabel mix design. Kemudian untuk kegagalan atau cacat maksimumnya adalah 5%. Hasilnya adalah 1,64 dikali standar deviasinya tadi 3,815, hasilnya adalah 6,256. Dibulatkan menjadi 7 agar mutu betonnya seragam. Kemudian hitung kuat tekan rata-rata yang direncanakan atau FCR-nya. FCR ini digunakan juga untuk menentukan fase air semennya nanti. FCR sama dengan FC ditambah M sama dengan 24 ditambah 7 sama dengan 31 MPa. Jenis semen yang digunakan yaitu semen Portland jenis 1 karena konstruksinya untuk gedung. Jadi cukup dengan menggunakan jenis semen Portland tipe 1. Kemudian agregat halus menggunakan pasir alami, agregat kasar menggunakan batu pecah. Selanjutnya diketahui nilai slump yang direncanakan adalah 120. Kemudian ukuran butir agregat kasar 20 mili karena saya menggunakan NIM saya adalah genap. Kemudian kita akan mencari kadar air bebasnya. Kadar air bebasnya diketahui dengan rumus dicari dengan rumus 2/3 dikali WH plus 1/3 dikali X. Nah, WH ini dicari terdapat pada 20 mili karena saya menggunakan selam pada ukuran maksimum agregatnya adalah 20 mili. Kemudian selamnya adalah 120, berarti terletak pada tabel sebelah sini. Nilai WH-nya adalah 195, kemudian nilai dari WK-nya 225. Dihitung, dimasukkan ke dalam rumus dan hasilnya adalah 205 kg per meter kubik. Ini adalah kadar air bebasnya. Kemudian setelah itu menentukan faktor air semen FAS. Faktor air semennya ini adalah tipe dari semen Portland tipe 1 dengan batu yang dipecah dengan nilai kuat tekan yang berumur 28 hari. Berarti
menggunakan 37 MPa. Selanjutnya kita akan mencari nilai FAS melalui tabel berikut, melalui grafik. Nah, nilai FAS kuat tekan sebesar 37 MPa itu bernilai 0,50, berarti di sini 0,50. Kemudian jika maka selisih dengan nilai kuat tekan kita yaitu 31 MPa, karena FCR saya 31 MPa, maka selisihnya sebesar 6 MPa. Maka sehingga FAS bertambah sebesar 0,06 menjadi 0,56 dari 0,50, karena berbanding terbalik dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Selanjutnya faktor air semen sebesar 0,56 tadi sudah diketahui. Kemudian menentukan jumlah semen merupakan yang dicari dengan perbandingan antara kadar air bebas dengan nilai FAS. Jumlah semennya sama dengan kadar air bebasnya tadi adalah 205, kemudian dibagi dengan FAS yang baru saja kita cari, hasilnya 366,07 kg per meter kubik. Karena keadaan lingkungan non-korosif, maka jumlah semen minimum adalah 275 kg dengan nilai FAS maksimum 0,6. Kemudian tipe gradasinya zona 1. Kemudian sudah diketahui agregat maksimum tadi adalah 20 mili, kemudian nilai selamnya 100, kemudian nilai FAS-nya sudah diketahui 0,56 dan tipe agregat. Lalu tentukan nilai FAS-nya, tentukan persen agregat halusnya dengan cara menarik garis dari faktor air semennya adalah 0,56, berarti di sini ditarik vertikal ke atas dan dihasilkan persentase 65 dan 50% di antara dua garis miring, yaitu 01 dan 2. Sehingga persen agregat halus dapat diketahui 65% ditambah 51% dibagi 2 hasilnya 58. Karena nilai agregat halus sudah diketahui, maka agregat kasar tinggal 100% dikurangi dari agregat halus, hasilnya 42%. Selanjutnya kita menghitung berat jenis relatif yang merupakan berat jenis agregat gabungan kondisi SSD. Ini artinya gabungan agregat halus dan agregat kasar. Rumus relatifnya adalah persen agregat halus dikali berat jenis agregat halus ditambah persen agregat kasar dikali berat jenis agregat kasar. Persennya tadi sudah kita ketahui dari persen agregat halusnya 58% dikali berat jenis agregat halusnya 2,7 ditambah 42% dikali 2,6, hasilnya adalah 2,568. Selanjutnya adalah cara pembuatan grafik penentuan berat isi dari botol segar. Grafik ini diketahui terdiri dari dua sumbu berupa sumbu X sebagai kadar air bebas, kemudian sumbu Y sebagai berat jenis beton dalam keadaan basah atau berat isi. Tentukan nilai letak jenis relatif pada grafik, yaitu adalah 2,568 berat jenis relatifnya. Dan tarik garis berat jenis agregat 2,6 sampai nilai agregat gabungan garis yaitu warna biru di sini. Kemudian tarik garis sumbu X yaitu kadar air senilai 205, kadar air bebasnya tadi senilai 205 di sini sampai kemudian dari tanda pertemuan dari garis tersebut di atas ditarik garis ke kiri sampai menyentuh sumbu Y. Kemudian terbaca nilainya adalah berat beton basah
di sini. Selanjutnya menghitung kadar air kadar agregat gabungan. Rumusnya kadar agregat gabungan adalah berat isi beton, kadar semen, dan kadar dikurangi kadar semen dikurangi kadar air bebas. Tadi berat beton tadi adalah diketahui 2475 dikurangi kadar semen dikurangi kadar air bebas, hasilnya 1903,93 kg. Kemudian rumus kadar agregat halusnya adalah persen agregat halus dikali kadar agregat gabungan yang sudah diketahui. Dan kadar agregat kasarnya, kadar agregat gabungan dikurangi kadar agregat halus, hasilnya 799,651 kg. Selanjutnya, dari hasil perhitungan di atas dapat ditentukan jumlah material campuran beton sebagai berikut. Kita sudah memperoleh data air sebanyak 205 kg, semen sebanyak 366, ini per beton untuk 1 meter kubik ya. Kemudian agregat halusnya 1104,279 kg dan agregat kasarnya 799. Dan untuk total bahan yang dibutuhkan untuk beton 90 meter kubik, itu tinggal jumlah air per 1 meter kubik tadi dikalikan dengan 90 meter kubik, yaitu sehingga 205 dikali 90 hasilnya adalah ini, dan semen juga dikalikan dengan 90 hasilnya ini, agregat halus dan kasar juga dikalikan dengan 90 meter kubik. Diperoleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya koreksi proporsi dari campuran. Setelah didapatkan hasil rancangan material pembuatan beton, kita perlu mengoreksi hasil campuran dengan metode tertentu. Metodenya salah satunya adalah SNI 2000. Dan lanjut, kita tadi sudah memperoleh data semen bagi berikut dengan berat meter kubik. Kemudian berat satuannya ini adalah diperoleh dari berat air agregat halus. Berat air dibagi dengan semen hasilnya ini, dan agregat halus dibagi dengan semen, dengan masing-masing dibagi dengan semen, hasilnya adalah ini. Kemudian koreksi campuran berdasarkan kondisi agregat saat pelaksanaannya. Jika resapan agregat halus tadi diketahui pada tabel soal tadi 3,25%, kemudian dan seterusnya ini adalah sudah diketahui dari atas tadi. Selanjutnya, hasil koreksi berdasarkan kondisi agregat total. Ini sudah dikalikan dengan 90 meter kubik tadi. Semennya adalah semen totalnya adalah 32,946 32.946,3 kg. Ini adalah sudah dikalikan dengan 90 meter kubik. Jadi ini sudah seluruhnya. Yang semen tetap tadi adalah per 1 kubik. Ini adalah hitungannya per seluruhnya tadi. Berat air yang sudah dikalikan 205 sudah dikalikan dengan 90 meter kubik tadi menghasilkan 18.450. Kemudian dikurangi dengan 6. 6 ini adalah kadar air agregat halus, dikurangi dengan 3,25. 3,25 ini adalah resapan agregat halusnya. Kemudian dikali dengan ini aja jumlah agregat halusnya, dibagi dengan 100. Kemudian dikurangi dengan kadar air agregat halus, dikurangi lagi dengan resapan agregat halusnya. Resapan agregat kasarnya. Ini adalah resapan kadar air agregat kasar dikurangi resapan agregat kasarnya dikali dengan jumlah agregat kasarnya,
dibagi dengan 100, hasilnya adalah ini. Kemudian agregat halusnya, ini adalah jumlah dari agregat halusnya yang sudah dikalikan 90 meter kubik tadi, kemudian ditambah dengan 6. Ini adalah kadar dari agregat halus dikurangi resapan agregat halus dikali dengan jumlahnya tadi. Jumlah agregat halusnya dibagi dengan 100, hasilnya ada ini. Begitupun dengan agregat kasar. Yang kasar juga ditambah dengan yang kasar. Selanjutnya kita peroleh data sebagai berikut. Untuk membuat beton pada struktur dan plat totalnya adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya menghitung volume yang akan digunakan. Hitung bobot isi kering lepasnya. Ini adalah hitungan yang sudah dicek terlebih dahulu pada lab sesuai dengan SNI. Kemudian volume kering semen Portland. Kita harus mencari dulu volume kering semen Portlandnya. Ini tadi adalah berat semen Portlandnya dibagi dengan 1,25. Ini adalah yang data yang sudah diuji dengan lab tadi, dibagi dengan data tersebut, kemudian dihasilkan 26.357,04 liter semen. Kemudian berat kering agregat halusnya, berat kondisi lapangan tadi 102,188,2 dibagi dengan rumusnya 1 plus 0,06, hasilnya adalah ini. Kemudian volume kering dari agregat halusnya, berat kering dibagi berat isi kering. Berat kering tadi adalah 96.403,96 dibagi dengan berat isi keringnya, yaitu berat isi keringnya adalah ini yang sudah diuji dengan lab, hasilnya adalah 74.156,86 liter. Selanjutnya kita akan menghitung dari pembekakan volume dari pasir. Kita sudah mengetahui data dari air, semen, agregat halus, dan agregat kasar dibagi berikut. Ini adalah data totalnya yang sudah dikalikan dengan 90 meter kubik. Cara perhitungannya adalah air dibagi dengan semen plus air plus agregat halus plus agregat kasar. Dihasilkan 9%. Kemudian caranya mengetahui 9% tersebut adalah ditarik garis dari angka 9% ke atas menuju garis pasir kasar tersebut, kemudian ditarik ke kiri sehingga menghasilkan hasilnya. Kita lihat hasilnya adalah 13%, penambahan volumenya dari 9% menjadi 13%. Dan 13% itu sama dengan 0,13. Jadi takaran agregat halus di lapangan dapat dirumuskan 1 ditambah 0,13 dikali agregat halusnya 74 kali 156,86 yang di lapangan tadi, hasilnya 83.797,25 liter. Kemudian berat kering agregat kasar, berat keringnya 71.968,959 dibagi dengan 1 ditambah 0,015, hasilnya adalah ini. Kemudian volume kering agregat kasarnya ini adalah hasil dari berat keringnya dibagi dengan 1,37, hasilnya adalah ini. Takaran volumenya menjadi ini tadi. Kemudian airnya 15,752. Selanjutnya
Jika ingin konversi takaran berat per 1 sak semen, 1 sak semennya adalah 50 kg. Kondisinya agregat dalam keadaan SSD. Semennya dengan berat 50 kg, airnya berarti dikalikan semua dari bahan mix design dikalikan dengan semen masing-masing. Air dikali dengan semen hasilnya 28 kg, kemudian agregat halus juga dikalikan dengan semen hasilnya ini, kemudian agregat kasar dikalikan dengan semen hasilnya 109 kg. Kemudian koreksinya, kemudian berat air 28 kg tadi dikurangi dengan kadar agregat halus, dikurangi resapannya, dan dikali dengan agregat halus, berat agregat halusnya, kemudian dikurangi dengan kadar agregat kasar, dikurangi resapan agregat kasar, dikali dengan jumlah agregat kasarnya, hasilnya ini. Agregat halus ditambah dengan kadar agregat halusnya, dikurangi resapannya agregat halus, nah hasilnya ini. Begitupun dengan agregat kasarnya. Kemudian selanjutnya, jika ingin konversi ke takaran volume semen 50 per 1,25 sama dengan 40 liter. Ini sudah diketahui tadi di atas datanya. Volume kering agregat halusnya 154, volume keringnya tadi 154, ini yang sudah dicari 154 dibagi rumus ini adalah 1 tambah 0,06, kemudian dibagi lagi 1,30, hasilnya ini. Takaran volumenya kemudian 1,17 dikali dari hasil dari volume kering agregat halus tadi. Kemudian volume kering agregat kasarnya 108 adalah ini sudah diketahui tadi, dan dibagi dengan 1 tambah 0,015 bagi 1,37, hasilnya ini. Dan airnya tetap 23,924 karena sudah dalam volume. Selanjutnya, volume untuk setiap satu bahan sak semen diperoleh data sebagai berikut ini. Yang sudah kita cari tadi, semennya kita sudah mengetahui 40 liter, airnya 23,924 liter, agregat halus 112,21 liter, agregat kasar 78,34 liter. Ini untuk setiap satu sak semen. Ya, terima kasih. Mungkin ini adalah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.